Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Omar Abdillah. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Balad. Sudah terlihat semuanya? Nah, sekarang kita akan menuju slide selanjutnya. Surat Al-Balad adalah merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran. Surat Al-Balad juga merupakan salah satu surat Makkiyah. Dan surat Al-Balad juga memiliki 20 ayat dalam Al-Quran. Kita berlanjut ke ayat yang pertama. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini atau kita bisa itu kan Mekah. Tafsirnya adalah yang dimaksud dengan negeri ini adalah kota Mekah, namun terdapat khilaf pada ulama penafsiran. Terdapat tiga tafsiran, yaitu membantah orang musyrik, berpikir berpikir dari hari membantah orang musyrik yang berpikir hari kiamat tidak ada. Yang kedua, sumpah Allah atas kota Mekah. Yang ketiga, untuk menguatkan. Kita berlanjut ke slide yang kedua. Ini adalah ayat kedua dari surat Al-Balad. Wa anta khillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, bertempat di negeri ini atau kita bisa sebut Mekah. Yang tafsirnya adalah ada tiga penafsiran pada ayat ini. Yang pertama, Allah menjadi lebih berhak bersumpah pada kota Mekah dikarenakan ada Rasulullah di sana. Yang kedua, engkau dihalalkan darahnya oleh seorang orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Dan yang ketiga, dan kota suci Mekah halal bagi engkau. Nah, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada ayat 3. Wa walidi wa ma walad. Di sini adalah ayat ketiga dari surat Al-Balad yang artinya adalah dan demi pertalian bapak dan anaknya. Dan yang bertafsir adalah ada dua pendapat penafsiran. Satu, dan demi orang tua dan anaknya, dan dua, demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan atau kita bisa sebut mandul. Kita ke slide selanjutnya. Di sini adalah laqad ayat keempat dari surat Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini adalah ayat keempat. Artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Yang bertafsir adalah Allah bersumpah dengan 4 perkara 3 ayatnya untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan, kepayahan. Allah ingin membantah prasangka sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan orang senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Artinya, tidak ada orang yang uh, tidak dalam kesulitan terlebih dahulu. Pasti saja ada orang awalnya dalam kesulitan. Kita ke ayat kelima. Ayah sabu alai yaroku akhad. Ayat kelima dari surat Al-Balad. Artinya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yang bertafsirkan artinya tafsirnya adalah sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apapun yang dia inginkan seakan-akan dia cuma punya hidup sekali dan tidak akan hidup lagi pada hari kiamat kelak. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu mengembalikannya? Pasti bisa. Kita ke ayat ke-6. Surat Al-Balad. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Yang artinya adalah dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Yang ditafsirkan adalah dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang haram, berfoya-foya karena dia menyangka bahwasannya akan habis. Bahwasannya tidak akan habis hartanya. Dan kita kayak 7, ayat sebu'an lain ya rohu ahad. Artinya, apakah dia mengira bahwa tidak satu pun yang melihatnya? Tafsirnya adalah orang ini telah menghabiskan harta yang banyak, mengucapkan dengan kesombongan, ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia hambur-hamburkan dalam kesulitan, dalam kemaksiatan. Dahulu orang jahiliyah berbangga-bangga dalam menghamburkan harta yang tidak bermanfaat. Kita ke ayat 8. Alam naj'alul lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Dan yang kesembilan adalah walisan wasafatain, lidah dan sepasang bibir. Tafsirnya adalah Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, kenikmatan dua bibir, kenikmatan dua mata. Ini diantaranya kenikmatan yang sangat besar. Kedua mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Lisan dan kedua bibir yang bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Kita ke ayat 10 dalam surat Al-Balad. Wahadainahun najdain, yang artinya adalah dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan, yaitu
yaitu Allah telah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan dan kebaikan untuk meninggalkan jalan keburukan. Nah, mungkin segitu saja dulu dari saya. Saya Omar Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.